Indira kembali mendapatkan nafasnya dan terjatuh di tanah. Ia berusaha mengatur nafasnya dan memastikan penglihatannya. Aku tahu, aku tidak punya waktu untuk menolongnya. Ayahnya sudah bersiap kembali menyerangku dengan keris yang tergenggam di tangannya. "Pak, dia anakmu, darah dagingmu, sadar!" teriakku yang mencoba mengalihkan perhatiannya menjauh dari Indira. Namun sepertinya ia tidak peduli dan terus mengincar Indira. Aku tidak mau mengambil resiko dengan menyerangnya bertubi-tubi dengan kekuatan dari Wonosuro. Namun tidak seperti tadi. Kini semua seranganku tertahan dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Sepertinya serangan fisikku tidak mampu menembus kekuatan ini. Tidak menyerah, aku membacakan doa untuk melemahkan kekuatan dari ayah Indira agar setidaknya seranganku bisa mengenainya. Namun ini tidak berpengaruh besar. Sebaliknya, tanpa sadar, serangan dari keris itu melukai dan menusuk tepat di salah satu bahuku. Ayah Indira tertawa dan bersuara dengan bahasa yang tidak kami kenal. Ia mencoba menusukku lagi dengan keris secara bertubi-tubi tanpa ampun. Aku setengah mati menghindarinya. Namun setiap kali ia menggerakkan kerisnya, tubuh ayah Indira berubah menjadi aneh. Matanya menghitam, kulitnya perlahan terbakar dan terkelupas. Kukunya tumbuh menghitam dan runcing. Semakin ia mengayunkan kerisnya, tubuhnya berubah menyerupai demit hitam, persis seperti yang kulihat di ruangan tempat Ibu Indira dibunuh. Demit pengguna perhiasan emas di tubuhnya. Tidak mungkin itu Bapak, ucap Indira yang mulai pulih. Terlihat tak hanya tubuhnya yang terluka. Saat ini hatinya pasti terluka saat mengetahui ini adalah wujud asli ayahnya. Dengan kekuatan Wonosuro, aku melompat menghindari makhluk yang semakin cepat itu. Kekuatan hitam semakin besar menyelimuti tubuhnya. Aku masih mencari celah untuk menyerangnya. Namun kekuatannya semakin lama semakin besar. Tak cukup sampai di situ. Saat ini terdengar suara teriakan warga dari berbagai penjuru desa. Sepertinya kebangkitan makhluk ini membuat seluruh roh di sini ikut mengamuk. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk menuntaskan keadaan ini. Tak mungkin juga aku meminta Indira lari. Ratusan demit sudah menghadang desa ini. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam tubuhku hingga terpental. Makhluk itu tidak mengulur waktu sama sekali dan menghajarku habis-habisan. Setiap pukulannya diselimuti kekuatan hitam yang membuat tubuhku merasa panas setiap bersentuhan. Tanpa roh Wonosuro di tubuhku, aku pasti sudah mati. "Tolong, Ibu, bangun Ibu!" Terdengar teriakan seorang anak tak jauh dari tempatku berada. "Bapak, jangan mati Pak, bangun Pak!" Kali ini suara tangisan seorang perempuan yang menangisi suaminya. Saat itu aku tersadar. Makhluk itu menyerangku dengan pukulan. Lantas di mana keris benggolo ireng itu berada? "Mas Hayo, keris itu, dia menyerang warga!" teriak Indira yang menyadari terlebih dulu keberadaan keris hitam yang melayang dan menghabisi warga satu persatu. Sialan. Aku bangkit dari serangan sosok mengerikan ayah Indira. Namun sialnya, di hadapanku saat ini sudah menanti sebuah pukulan yang diselimuti kekuatan hitam yang siap menghabisiku. Aku menyilangkan lenganku dan bersiap menerimanya. Walau aku tahu mungkin aku tidak akan bisa selamat. Tepat sebelum serangan itu mengenaiku tiba-tiba sosok makhluk itu terpental dengan sebuah serangan. Aku menggeser lenganku dari hadapanku dan melihat seorang nenek yang berjalan bungkuk di depanku. Ia menghajar sosok tadi dan berhasil menghindari serangan-serangan yang diarahkan kepadanya. "Cih, ternyata kamu selama ini," ucap orang itu. Ya, itu adalah Nyai Jambrong. Dia benar-benar datang untuk membantuku. Namun ada yang beda dari dirinya. Di lengannya terlilit sebuah benda menyerupai tasbih, seolah ia gunakan untuk menyegel sesuatu. "Nyai beneran datang?"
teriakku yang merasa terselamatkan dengan keberadaannya. Bangun, aku tidak bisa melawannya sendiri. Dia adalah titisan Songgokolo, roh yang sudah ada sejak manusia belum mengenal peradaban. Jelas Nyai Jambrong. Aku membaca doa dan berusaha memulihkan sedikit lukaku. Tetap sakit, namun setidaknya aku bisa bergerak. Nyai, warga desa juga dalam bahaya. Berisik, perhatikan dulu yang di depanmu. Kalau kita mati korbannya akan semakin banyak. Ini Nyai Jambrong yang dulu tidak segan-segan membunuh lawannya maupun korbannya demi ilmu. Bagaimana dia bisa berubah hingga seperti ini? Sebuah serangan mengarah ke arah Nyai Jambrong. Namun sebelum serangan itu mendarat ke tubuhnya, aku menggunakan kekuatan Wonosuro dan menahannya. Tanpa menunggu perkataanku, Nyai Jambrong segera melompatiku dan menyerang kembali sosok Songgokolo yang menitis dalam ayah Indira. Berkali-kali makhluk itu menyerang kami, namun aku berhasil menahannya, dan Nyai Jambronglah yang mendaratkan serangan kepada makhluk itu. Gila, aku tidak pernah menyangka ilmu bela diriku bisa menyatu dengan Nyai Jambrong. Sayangnya, saat Songgokolo kewalahan, ia kembali memanggil kerisnya dan membuat kami terpental dengan benturan kekuatan dari keris itu. Hati-hati Nyai, keris itu sudah kembali ke tangannya. Goblok, memang itu rencananya. Aku segera menoleh kepada Nyai Jambrong. Katamu ingin menyelamatkan warga desa. Sekarang keris itu ada di sini dan tidak menyerang warga desa lagi, ucap Nyai Jambrong. Iya benar Nyai, tapi tidak ada rencana yang lebih bagus toh. Kalau begini kita juga bisa mati, keluhku. Goblok, nanya rencana sama nenek-nenek. Kalau nggak suka bikin rencana sendiri. Iya, bener juga, nenek-nenek masih bisa jalan saja udah bagus kok. Mustahil disuruh bikin rencana buat menghadapi demit. Mikir apa kamu? Fokus kalau nggak mau mati, teriaknya Jambrong yang seolah bisa membaca pikiranku. Secepatnya aku mengambil posisi di sisinya Jambrong dan sekali lagi bersiap untuk menerima serangan dari Songgokolo yang sudah menggenggam keris penggolo ireng. Berbeda dengan tadi, kini Songgokolo menyerang dengan lebih tenang. Namun di tiap serangannya terdapat kekuatan aneh yang seolah membuatku merasakan kesakitan, walau tidak menyentuh bagian tubuh ataupun keris itu. Sesekali mataku terasa ingin keluar, dan seperti ada rasa sakit yang ingin masuk ke kepalaku. Nyai, ada kutukan di serangan itu, teriakku. Nyai Jambrong yang juga menyadari hal itu menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya. Aku merasa ada kekuatan hitam yang mencoba keluar dari tubuh Nyai, tapi benda itu seolah menahan kekuatan itu dan kembali menyelimuti Nyai Jambrong dengan kekuatan putih. Sepertinya Nyai Jambrong sudah benar-benar tidak ingin menggunakan ilmu hitamnya hingga menahannya dengan benda itu. Aku menjadi sedikit semangat melihat perjuangan Nyai Jambrong untuk mendapatkan pengampunan dari Yang Maha Pencipta. Terlebih saat aku memperhatikan caranya menghadapi Songgokolo yang bersenjatakan keris penggolo ireng. Saat ini membuatku sedikit terkesima. Pertarungan seperti ini mungkin akan sulit kulihat lagi di mana Nyai Jambrong menahan setiap serangan keris itu dengan kelincahannya dan sesekali menahan gagangnya dengan sandal jepit yang ia gunakan di kakinya. Seharusnya ilmu bela diri saja tidak cukup untuk mengimbangi Songgokolo. Namun kekuatan dari benda di tangan Nyai melindunginya dari kutukan dan melapisi jurus-jurus Nyai Jambrong dengan kekuatan gaib hingga bisa menghantam Songgokolo. Aku jadi ingin mencoba sesuatu. Wonosuro, teriakku memanggil sosok ruh kera pelindung hutan Wanamarta yang berada di tubuhku. Kali ini aku tidak menggunakan kekuatannya. Tepat saat Nyai Jambrong bersiap akan melancarkan tendangan pamungkasnya dari atas, aku mengirimkan roh Wonosuro untuk membantu Nyai Jambrong, sehingga kekuatan Wonosuro melipat gandakan kekuatan tendangan nenek sakti itu. Songgokolo yang mencoba menahan serangan itu terjatuh dan terpendam di tanah dengan darah hitam yang bermuncratan dari mulutnya. Tanah dan bebatuan di sekitar tendangan Nyai Jambrong pun pecah, berhamburan dan menghempaskan kekuatan yang besar hingga membuat roh-roh di sekitarnya gentar. Keren Nyai, ucapku yang merasa senang dengan keberhasilan rencanaku dan segera menarik kembali Wonosuro. Bocah, apa yang kamu lakukan? Tanya Nyai Jambrong yang terlihat bingung dengan besarnya kekuatan itu. Kenalin, itu Wonosuro, roh kera dari alas Wanamarta. Dia merasuk ke serangan Nyai Jambrong.
Sepertinya dia cocok dengan Nyai, ucapku bangga. Terlepas dari itu, serangan tadi berhasil membuat Songgokolo terluka cukup parah. Namun sialnya makhluk itu segera kembali berdiri dan memamerkan mata merahnya yang menyala. Nyai Jambrong, kamu itu sama setannya denganku. Tidak usah sok suci. Tiba-tiba, Songgokolo mulai berbicara di hadapan kami. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya diam saja. Sepertinya, ia memang tidak ingin menyangkal dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. Jaga bicaramu, kami pastikan kau selesai di sini, ucapku yang tidak sabar ingin menyerangnya lagi. Selesai? Kowe ora ngerti apa-apa, bocah. Saat kekuatanku kembali sepenuhnya, bahkan Nyai Jambrong dengan seluruh kekuatannya pun tak akan mampu melawanku, ucap makhluk itu. Tak peduli dengan ucapannya, aku segera menyerangnya lagi dengan seluruh kekuatanku yang tersisa. Namun aku terpental tanpa dapat menyentuhnya. Wes bocah ketek, wes rampung. Maksudnya Nyai apa maksudnya? Tanyaku. Persiapan tumbalnya sudah selesai. Yang kita lawan setelah ini bukan lagi Songgokolo yang tadi, tapi makhluk yang sudah menghabisi banyak kerajaan di zaman dulu, Nyai Jambrong menjelaskan. Tak lama setelah ucapannya itu, tiba-tiba muncul sosok nenek tua berambut putih acak-acakan dan wajah yang buruk, persis seperti yang digambarkan Indira di ceritanya. Di belakangnya lagi muncul sosok kakek tua berjanggut dan beberapa orang yang sepertinya merupakan pengabdi sosok itu. Monggondoro, tubuh terakhir sudah siap, ucap salah satu sosok dukun pengikutnya yang sepertinya bermaksud menjemputnya. Nyai Jambrong, jadilah pengikutku. Kau akan mendapatkan apapun yang kau mau, ucap Songgokolo sambil berbalik meninggalkan kami menuju sebuah kabut hitam bersama dengan para pengikutnya. Entah, saat itu aku merasa terlalu kecil. Aku merasa kekuatanku seorang diri jauh bila dibandingkan orang-orang di sekitarku saat ini. Demit goblok, itu ucapan yang kuucapkan pada pengikutku dulu, dan sebagian dari mereka sudah mati. Kau pikir aku akan tertipu? Ucap Nyai Jambrong yang tetap waspada memandang kepergian Songgokolo dan pengikutnya. Secara perlahan, kabut hitam mulai menghilang bersama sosok demit-demit pengikut yang mengurung desa ini. Aku khawatir dengan warga desa ini. Entah berapa korban yang sudah dihabisi oleh makhluk dan keris penggolo ireng saat kami bertarung tadi. Indira, gimana warga desa? Aku menghampiri Indira yang membantu warga desa yang terluka. Beberapa orang tidak bisa diselamatkan, tapi sisanya selamat berkat suatu sosok yang menghadang serangan keluarga, ucap Indira. Sosok apa maksudmu? Tanyaku. Saya samar-samar melihat sosok seorang pemuda yang dengan kerisnya yang menghadang setiap serangan yang diarahkan ke warga, ucap salah seorang warga yang ikut membantu Indira merawat warga. Seketika aku tersenyum. Dananjaya Sambara, bisa-bisanya saat dia sedang berjuang jauh di sana masih sempat-sempatnya ikut masuk ke pertempuran kami dalam wujud Rogo Sukmonya. Seketika beban di pundakku terasa berkurang saat mengetahui korban yang jatuh tidak sebanyak yang kukira. Aku terjatuh terbaring di tanah dan menutup mataku sebentar untuk menarik nafas jenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Indira, di mana lokasi adik ayahmu yang satunya? Tanya Nyai Jambrong yang sepertinya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ada di selatan, Nyai. Desanya terhimpit lembah dan gunung. Bisa setengah hari perjalanan kalau ke sana, jelas Indira. Bocah ketek, kita berangkat, ucap Nyai Jambrong. Sekarang? Yang bener aja, Nyai. Ini masih luka ketusuk keris, gak ada pale yang nyembuhin. Ojo cengeng, pantas saja Guntur pemalas yang jadi panutan bocah cengeng kayak kamu. Mendengar Nyai Jambrong semakin memaksa, mau tidak mau aku kembali berdiri dan meminta Indira membantu menutup luka di bahuku dengan P3K sebelum pergi meninggalkan desa. Indira, kamu tinggal di desa Wadirejo bersama Guntur. Biar kita saja yang ke sana. Kita ke sana naik apa, Nyai? Tanyaku yang merasakan perasaan tidak enak. Lah kamu kesini naik apa? Motor. Lah itu tahu. Maksudnya aku harus menyanyi Nyai Jambrong ke desa Bapak Lek Yarto. Setengah hari perjalanan. Tanyaku panik.
namun tidak dengan Indira. Ia malah tertawa melihat ekspresiku. "Enggak Nyai, kita naik bus saja." Aku berusaha menghindari momen membonceng nenek tua ini di motor Vespa kesayanganku. "Ora sopan, maksudmu apa? Bocah ketek sialan," teriak Nyai Jambrong. Bocah ketek terus. Tadi yang juga dirasuki Wonosuro kan? Kalau aku bocah ketek berarti yang baik ketek, balasku yang sekali-kali ingin membalas umpatannya. Sayangnya, sebuah sandal lusuh tiba-tiba sudah melayang tepat di mukaku dan membuatku memutuskan untuk diam 1000 bahasa daripada harus mendengar ocehan nenek tua itu lagi. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa ucapan Eyang benar. Waktu kami tidak banyak. Desa tempat Pak Lek Yarto mungkin akan menjadi medan pertempuran kami. Aku meminta Indira segera menghubungi Pak Leknya dan meminta warga di desa itu untuk pergi. Sementara aku mencoba menghubungi Pak Lek, Dirga, Jagat, dan Danan untuk menceritakan tentang keadaan ini. Sepertinya kami harus mengumpulkan kekuatan sebanyak yang kami bisa untuk melawan Songgokolo, yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Nyai Jambrong. Belum sempat berangkat, tiba-tiba ponsel di dalam tasku berbunyi. Tertulis nama Sekar di layarnya. Dengan segera aku mengangkat panggilan itu dan memastikan kabar yang akan disampaikan Sekar. Mas Cahyo?" "Iya Sekar, ada apa?" Suara Pak Lek terdengar gelisah. Sepertinya terjadi sesuatu juga di sana. "Pak Lekku mas, Pak Lek tidak sadarkan diri," ucap Sekar dengan nada yang sangat panik, yang seketika membuat tubuhku kembali lemas. "Tenang Sekar, ceritain pelan-pelan," ucapku yang berusaha menenangkan Sekar. Mbah Suroto barusan tiba-tiba kambuh. Pak Lek kembali mencoba menahannya, tapi ada kekuatan besar yang melindungi sosok keris yang merasuki Mbah Suroto. Mbah Suroto kabur dengan dikuasai sosok di dalam keris Penggolo Abang, seolah mengikuti perintah sesuatu. Sementara Pak Lek terpental dan kehilangan kesadarannya. Sementara itu di sisi lain, di desa Windu Alit. Keanehan terjadi di desa Windu Alit sejak pagi dini hari. Cuaca berubah tak menentu. Angin bertiup dengan kencang, berbaur dengan hujan deras yang mengguyur seluruh desa dan hutan. Pak Lek, sebelumnya di desa ini belum pernah mengalami cuaca seperti ini sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar hutan yang mengelilingi desa ini menghalangi angin lembah untuk sampai ke desa. Cerita Pak Sardi yang menemani Pak Lek memperhatikan cuaca di luar rumah. Benar Pak Sardi, saya juga merasa ada sesuatu yang mempengaruhi cuaca saat ini. Pak Lek juga setuju dengan ucapan Pak Sardi dari berbagai hal aneh yang juga ia rasakan. Memang sedari pagi, Pak Sardi dan Pak Lek memutuskan untuk menjaga Mbah Suroto berdua karena merasakan firasat yang tidak beres. Pak Sardi pun mengutus murid-murid mengajinya untuk melakukan pengajian guna menangkal niat jahat dari pengikut sosok penghuni keris Penggolo Abang. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain menuduh Danan, Cahyo, dan lainnya menemukan cara untuk menghentikan bencana ini. Pak Lek, ini Sekar bawain makanan. Mudah-mudahan cukup sampai nanti malam," kata Sekar yang buru-buru masuk ke dalam rumah dengan kondisi baju yang setengah basah walau sudah memakai payung. "Terima kasih Nak Sekar. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang," ucap Pak Lek. "Benar, kali ini masakannya spesial. Katanya sayur lodeh buatan istri saya paling juara," ucap Pak Sardi, juga semangat dengan menu yang dibawakan Sekar. "Ya Pak Lek, makan duluan saja. Biar saya mengantar Sekar pulang dulu. Di sini tidak aman." "Nggak usah Pak, Sekar bisa pulang sendiri kok. Bapak temani Pak Lek makan saja," ucap Sekar yang segera pamit tanpa mau merepotkan ayahnya itu. Setelahnya Sekar pulang, Pak Sardi menyiapkan peralatan makan, sementara Pak Lek memanggil Mbah Suroto yang sedang berusaha menenangkan diri dengan bermeditasi seperti yang baru-baru ini diajarkan Pak Lek. "Bah, kita makan dulu. Sekar nganterin sayur lodeh," panggil Pak Lek dengan suara pelan agar tidak mengagetkan Mbah Suroto. Mbah Suroto menghela nafasnya dan membuka mata. Ia segera menyusul Pak Lek dan Pak Sardi di tikar yang digelar di ruang tengah dengan rantang dan sayur lodeh yang sudah tersaji. Tak banyak berbincang, mereka yang memang sudah kelaparan semenjak tadi segera menyerbu sayur lodeh dengan lauk tempe goreng yang dibawakan oleh Sekar. Hujan deras yang mengguyur di luar rumah
seolah mereda sesaat setiap kami menikmati makanan itu. "Mbak Suroto, kenapa? Kok melamun?" tanya Pak Sardi yang melihat Mbak Suroto menghentikan makannya sejenak. Saya tidak pernah menyangka akan bisa menikmati makan bersama seperti ini lagi," ucapnya dengan setengah haru. "Bahkan ketika kembali ke keluarga saya pun belum tentu mereka bisa menerima saya." Pak Lek dan Pak Sardi saling bertatapan dan sama-sama mengerti keadaan Mbah Suroto. "Mbah, percaya pada kami. Keluarga Mbah pasti akan memaafkan Mbah kalau mengerti perjuangan Mbah Suroto hingga seperti ini," ucap Pak Sardi. "Sekarang makan yang kenyang dulu, Pak Lek. Hari ini perjuangan kita akan lebih berat. Kalau kata Panjul, tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati selama perut kita kenyang, tambah Pak Lek." Mendengar ucapan itu, Pak Sardi dan Mbah Suroto tersenyum. "Kalau soal ini saya setuju sama Cahyo. Sepertinya kalau dekat dia selalu saja ada tingkah yang bikin kita tertawa ya," sahut Pak Sardi sambil melanjutkan makannya. "Bener, saya juga belajar dari dia. Walaupun sebenarnya masa lalunya cukup kelam, dia berusaha untuk terus maju dan sebisa mungkin membantu orang-orang di sekitarnya, tambah Pak Lek. Sepertinya setelah ini saya harus sering ngobrol sama Cahyo ya, supaya bisa tegar seperti dia," kata Mbah Suroto. Perbincangan yang dimulai dengan bergunjing soal Cahyo dilanjutkan dengan obrolan kecil tentang rasa sayur lodeh buatan Ibu Sekar yang ternyata sempat dicicipi oleh pejabat pemerintahan saat mampir ke desa ini. Untuk sesaat, derasnya hujan di luar seperti tidak terasa terkalahkan oleh nikmatnya kuah sayur lodeh dari Ibu Sekar. Saat hari menjelang sore, hujan tidak cukup reda. Sesekali Pak Sardi membacakan doa untuk menghalau rasa gelisahnya. Mereka tahu ada bahaya yang akan sedang terjadi saat ini. Tak lama kemudian, firasat mereka itu terjawab. Pak Lek dan Pak Sardi secara bersamaan merasakan ada sosok yang mendekat ke rumah singgah tempat mereka berada. Melalui jendela mereka mencari keberadaan sosok itu. Namun tidak ada satupun manusia atau makhluk yang nampak hingga tiba-tiba seluruh lampu di rumah singgah mati secara mendadak bersama dengan terbukanya pintu rumah dengan terbanting keras. Angin kencang membawa masuk derasnya hujan hingga masuk ke rumah. Jendela-jendela pun ikut terbuka dengan keras, menyusul kencangnya angin yang masuk ke rumah. Tapi bukan itu masalah utamanya. Dari pintu yang berkali-kali terbanting ke dinding, terlihat di luar sosok makhluk berambut panjang, tertawa dengan aneh di tengah derasnya hujan. Pak Sardi dan Pak Lek tahu dengan jelas bahwa ia bukanlah manusia. Suara tawanya terdengar aneh. "Doro, wes wancine tangi." Kata-kata itu terdengar dengan jelas walau di tengah hujan. Tak mau mengambil resiko, Pak Lek segera membacakan doa dan berlari keluar untuk mengusir makhluk itu. Pak Lek dan Pak Sardi sudah tahu Doro siapa yang dimaksud oleh makhluk itu. Pak Lek keluar menerjang sosok makhluk kurus berambut panjang itu sambil mencabut kerisuk mageni dari sarungnya. Tapi tepat beberapa langkah sebelum mencapai makhluk itu, Pak Lek terhenti. Ia terhenti saat menyadari seluruh penjuru desa sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk serupa yang melayang menatap rumah ini dari atas. Pak Lek mengetahui rencana mereka untuk membangkitkan sosok di dalam tubuh Mbah Saroto itu dan segera kembali ke dalam rumah untuk menghampiri Mbah Saroto. "Apa yang terjadi, Pak Lek?" tanya Mbah Sardi. "Mereka semua di sini. Ratusan dari mereka," jawab Pak Lek yang segera berlari menghampiri kamar Mbah Saroto. Namun terlambat. Saat ini Mbah Saroto tengah berjalan di atas langit-langit rumah dengan mata yang memutih dan keris penggolok abang yang tiba-tiba tergenggam di tangannya. "Pak Sardi, pergi dari sini!" teriak Pak Lek yang merasakan bahaya besar. Belum sempat menoleh kembali, wajah Mbah Suroto yang berubah mengerikan seketika berada tepat di depan wajah Pak Lek. Sontak, Pak Lek melompat menjauh dan memanggil Geni Baraloka yang selama ini mampu mengembalikan kesadaran Mbah Suroto. Sebelum api itu sempurna
Mbah Suroto menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Lek, namun berhasil dihindari dan ditahan dengan keris sukma geni milik Pak Lek. Pertarungan sengit terjadi di ruangan sempit itu, bukan seperti pertarungan antar dua manusia. Ini pertarungan aneh, di mana Mbah Suroto bisa berada di mana saja, melompat, berjalan di dinding, hingga hinggap di langit-langit rumah. "Mencampuri urusan kami artinya mati," ucap sosok yang merasuki Mbah Suroto. Berkali-kali Mbah Suroto melihat ke arah luar, sepertinya berharap ada sosok yang masuk rumah ini. Namun rupanya, Pak Sardi menahan sosok yang berada di luar dengan membacakan doa-doa dan ayat suci bersama murid-murid pengajiannya yang sebenarnya sudah siaga semenjak Mbah Suroto dipindahkan ke rumah ini. Melihat hal itu, Mbah Suroto segera menerjang keluar dan bersiap menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Sardi. Namun aku berhasil menahannya hingga kami berdua terpental di tanah berbatu di depan rumah singgah. Hujan yang deras mewarnai pertarungan kami, sementara roh pengikut sosok penghuni keris Penggolo Abang sudah siap mendekat dan masuk ke pertarungan kami. Pak Lek tahu, keris itu masih menyimpan kekuatan yang lebih besar. Saat ini sesuatu masih mengikatnya. Ia memutuskan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan kembali memanggil Geni Baraloka secara sempurna. Awalnya, Pak Lek mulai tenang saat bara api muncul di tangannya. Namun tiba-tiba, rintik hujan deras yang membasahi desa Windu Alit berubah menjadi hitam dan melenyapkan Geni Baraloka milik Pak Lek. Terlihat dengan jelas kepanikan di wajah Pak Lek dan Pak Sardi saat mengetahui ilmu andalan Pak Lek itu tidak bisa lagi menjadi jalan keluar permasalahan mereka. "Wes wanci Nendoro, Doro Agung sampun ngenteni," ucap makhluk yang kami lihat di depan pintu tadi. Mbah Suroto tertawa lagi dengan aneh. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Sardi yang masih sibuk mengarahkan murid-muridnya. Seketika ratusan makhluk itu mengikuti arah tangan Mbah Suroto dan satu persatu merasuki Pak Sardi. "Sardi!" Pak Lek segera menghampiri Pak Sardi yang tubuhnya dimasuki ratusan sosok makhluk yang tak henti-henti merasuki tubuhnya yang mulai terlihat membiru. Pak Sardi!" Beberapa murid Pak Sardi berlari menerobos hujan dan menghampiri Pak Sardi yang terkapar di tanah. Pak Lek membacakan ajian Mokso Pangrekso dan mengusir sosok makhluk yang merasuk ke tubuh Pak Sardi. Namun setiap makhluk dikeluarkan, makhluk lain kembali masuk ke dalam tubuh Pak Sardi hingga Pak Sardi sulit untuk bernafas. Terlihat dari mulutnya, Pak Sardi, ia tidak berhenti membaca doa dan melafalkan ayat-ayat suci. "Bawa Sardi masuk ke dalam," perintah Pak Lek pada murid-murid Pak Sardi yang segera direspon dengan cepat oleh mereka. Pak Lek berpikir hanya Geni Baraloka lah yang bisa menyelamatkan Pak Sardi. Namun mereka harus berlindung dari hujan yang dibawa oleh ratusan makhluk ini. Setelah Pak Sardi masuk ke dalam rumah, Pak Lek tidak langsung menghampirinya, namun berlari sekuat tenaga ke arah Mbah Suroto. "Maafkan saya Mbah Suroto." Pak Lek berlari dengan keris sukma geni yang bila hitamnya mengeluarkan asap berwarna hitam. Sekuat tenaga, Pak Lek menghujamkan keris itu ke arah Mbah Suroto. Namun keris Benggolo Ireng menahan serangan itu hingga menimbulkan benturan kekuatan yang bahkan membuat rintikan hujan menghilang dari sekitar mereka. Sialnya, benturan kekuatan itu berdampak pada Pak Lek dan membuatnya memuntahkan cairan merah dari tubuhnya. Pak Lek tidak menyerah dan terus mencari cara untuk menyerang Mbah Suroto, walaupun berkali-kali gagal dan menambah luka di tubuhnya. Berkali-kali Pak Lek menggunakan darahnya untuk menghidupkan kekuatan bilah putih untuk memulihkan dirinya, namun tetap kalah cepat dengan serangan Mbah Suroto hingga beberapa rusuknya patah. Namun dari ratusan serangan yang dipaksakan oleh Pak Lek, akhirnya ada satu serangan dari bilah hitam keris sukma geni yang membentuk goresan di dada Mbah Suroto. Sayangnya, kesempatan itu harus dibayar mahal dengan menerima serangan dari keris Benggolo Abang yang seketika terselimuti kekuatan hitam dan melemparkan Pak Lek hingga tidak berdaya. Seolah tidak ingin membuang waktu, Mbah Suroto yang dirasuki sosok penunggu keris itu pergi secepat mungkin meninggalkan desa Windu Alit. Dengan sisa tenaganya, Pak Lek merangkak menuju tempat Pak Sardi dibaringkan. Ia melihat Pak Sardi tidak menyerah dengan ratusan ruh yang merasukinya. Murid-murid Pak Sardi membantu Pak Lek untuk mendekati Pak Sardi. "Sardi, jaga desamu.
ucap Pak Lek dengan suara yang hampir hilang, sementara tangannya memanggil Geni Baraloka yang segera membakar tubuh Pak Sardi. Seketika roh yang merasuki Pak Sardi keluar dan pergi meninggalkan desa saat mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh murid-murid Pak Sardi. Tepat saat itu juga, hujan berhenti dan Pak Sardi kembali tersadar. Namun sayangnya, ia mendapati Pak Lek yang penuh luka dengan bajunya yang penuh noda darah, berbaring tak sadarkan diri di sebelahnya, tidak mampu menemukan denyut nadi dari tubuh Pak Lek. "Panggil Sekar, bawa obat-obatan!" bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.